Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga pagi ini kita dapat melangkahkan kaki untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan sahabatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, perkenankanlah pada kultum singkat pagi ini saya ingin melanjutkan dari kultum tarawih sebelumnya, yang mana sebelumnya saya menyampaikan bahwa hati memainkan peran penting dalam kita melaksanakan segala hal sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita menyampaikan ada hati itu yang qalbun mayitun, hati yang mati, qalbun maridun, hati yang sakit, dan qalbun salimun, yaitu hati yang sehat. Nah, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya ingin menyampaikan bahwa ada yang menyebabkan hati itu menjadi rusak. Ini setidaknya menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Munabbihat ala Isti'dadil Yaumil Mi'ad, di mana beliau mengutip dari Imam Hasan Al-Basri. Menurutnya ini ada 6 hal yang membuat hati manusia itu rusak. Yang pertama adalah berbuat dosa dengan berharap kelak akan bisa bertobat. Nah, dosa, ketika kita melakukan dosa, maka di dalam hati kita akan ada satu titik hitam. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran kalabal rona. Jadi titik hitam yang kemudian menandai hati kita itu kalau berulang-ulang dosa itu dilakukan, maka titik hitam itu akan semakin banyak. Dan kalau titik hitam itu semakin banyak, maka hati akan menjadi menghitam. Nah, ketika hitamnya itu sudah semakin banyak, ini ibarat cermin ya, seperti Imam Ghazali menyampaikan al-qalbu kal mir'ah. Hati itu seperti cermin. Nah, kalau cermin itu gelap ya, buram, nggak pernah dibersihkan, maka cermin tersebut tidak bisa memantulkan bayangan yang ada di depannya. Begitu juga dengan hati manusia, ketika gelap, hitam, maka sulit untuk bisa menerima hidayah ilahiyah, nur ilahiyah, kebaikan-kebaikan. Jadi akan sulit menerima hidayah, menerima petunjuk dan kebaikan kalau hati kita semakin hitam karena dosa-dosa yang kita lakukan. Penyebab rusaknya hati yang kedua adalah berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Ada pepatah, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Jadi kalau ilmu tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Oleh karena itu, seberapapun ilmu yang kita peroleh, kita diperintahkan untuk mengamalkan. Mengapa demikian? Karena Nabi itu meriwayatkan, maksudnya menyampaikan kepada kita. Ini dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, di dalam bab ilmu. Beliau menyampaikan,
Man amila bima alima yu'allimullah bima lam ya'lam. Man amila sing sapa wonge nglakoni bima alima kelawan ma barang alima kang den ngerteni sapa. Yu'allimullah maka Gusti Allah paring ilmu bima lam ya'lam kelawan barang sing durung dipun mangertosi sakjane. Nah, dalam hadis ini yang mungkin disebut ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu ilmu yang diperoleh langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengamalkan ilmu dari yang kita ketahui, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang belum kita ketahui. Jadi berapapun ilmu yang kita peroleh, kita berusaha untuk mengamalkan. Kalau tidak mau mengamalkan, nah ini bisa menjadi tadi rusaknya hati. Karena bisa jadi ketika tidak mengamalkan itu ada unsur kesombongan dan lain sebagainya. Penyebab rusak hati yang ketiga, tidak ikhlas dalam beramal. Padahal kunci amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak diperintahkan mereka kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan ikhlas ini menjadi suatu yang tidak bisa digoda oleh iblis. Karena iblis itu sudah tadinya penduduk surga, tetapi terusir dari penduduk surga menjadi penduduk neraka karena sifat takabur, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam ketika diperintah. Tapi iblis juga nggak kurang akal, dia nggak mau masuk neraka sendirian. Jadi dia melakukan negosiasi kepada Allah, ya Allah, saya nggak mau masuk neraka sendirian, ngajak anak Adam, anak cucu Adam. Nah, kata Allah, ya silakan. Tapi kamu nggak akan sekali-kali bisa mengajak anak cucu Adam yang hamba-hambaku yang ikhlas. Jadi kunci ikhlas inilah yang akan menyelamatkan kita dari tipu daya iblis. Cuma kita juga tidak boleh bersembunyi di balik keikhlasan untuk tidak melakukan atau beramal sesuatu. Kadang ada orang yang mengatakan, aku durung iso ikhlas, aku belum melakukan hal ini, hal itu, dan lain sebagainya. Nah, padahal ikhlas sendiri kan suatu yang kata Allah dalam hadis qudsi itu sirrun min asrori. Jadi ikhlas itu adalah salah satu rahasia dari rahasia-rahasia. Jadi yang tahu ikhlas itu hanya Allah sebetulnya. Bahkan kita yang beramal pun juga nggak tahu apakah amalan kita itu termasuk ikhlas atau tidak. Jadi kata Allah, ikhlas ini adalah rahasia dari rahasia-rahasia itu yang aku titipkan fi qalbil mu'minin, pada hati-hatinya orang yang mukmin. Penyebab yang keempat rusaknya hati adalah menerima nikmat tapi tidak atau enggan untuk bersyukur. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kita bersyukur itu menjadi bahagia, bukan menunggu bahagia baru bersyukur. Karena dengan bersyukur itulah kita akan bisa bahagia. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi orang yang bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah, dan sebaliknya orang yang kufur nikmat maka diancam oleh Allah, inna adzabi lasyadid, adabku sangat pedih. Artinya berapapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudah sepantasnya ya kita bersyukur. Dan nggak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Satu nikmat aja, misalnya kita bisa bernafas, menghirup udara, itu luar biasa. Bayangkan kalau udara itu harus beli, harus nyewa, ini kan luar biasa. Kita bisa bayangkan orang yang di IGD untuk bernafas harus menggunakan tabung oksigen dan lain sebagainya. Dan kita juga hidup di dunia ini kalau semuanya ya itu harus bayar kepada Allah, maka berapa ya banyak yang harus kita bayar dari
misalnya indera kita dari nafas, jantung, mata, telinga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, penyebab rusaknya hati itu adalah tidak rela dengan karunia Allah. Nah, di sini kita setelah memiliki rasa syukur, maka kita berusaha untuk memiliki makom ridho, rela dengan apa yang Allah tentukan pada kita. Dan takdir Allah itu kan ada khairihi wa syarihi, ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Nah, kadang-kadang kita lebih siap menerima takdir yang baik, tapi tidak siap ketika menerima takdir yang buruk. Nah, oleh karena itu, dalam kacamata Allah sebetulnya semua itu adalah baik menurut Allah. Dalam kita menyikapi kadang-kadang itu seolah-olah buruk. Allah Maha tahu dan kita tidak tahu. Jadi kadang-kadang apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Nah, di situ yang kemudian kita pandai berusaha untuk berhusnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun dalam kehidupan ini tidak selalu apa yang kita kehendaki itu sesuai gitu. Nah, pentingnya istilahnya living harmonia, berdamai dengan keadaan ketika apa yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan kenyataan yang kita harapkan. Dan yang terakhir, penyebab rusaknya hati itu adalah mengubur orang mati. Jadi kita mengantar jenazah, tapi kita itu tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Padahal Nabi bersabda, kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian itu bisa menjadi pelajaran, menjadi mau'idah hasanah bagi kita. Karena namanya proses orang mati di alam kubur itu kan, kata Nabi, innal qabra awwalu manazil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisara minhu wa illam yanja minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Yang artinya sungguh liang kubur itu merupakan awal perjalanan akhirat. Jika seseorang itu selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaan kubur, maka siksaan selanjutnya akan lebih berat dan lebih kejam. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, ketika kita mengantar jenazah ke alam kubur, ke makbarah, itu adalah menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita pun kelak akan menyusul. Cuma dimensi waktunya itu kapan, itu yang rahasia, yang kita tidak tahu. Karena tidak tahu, maka kita perlu untuk menyiapkan bekal sebaik-baiknya. Karena kematian itu tidak pernah kangsenan, tidak pernah janjian, dan malaikat juga tidak kenal kompromi. Mau sedang apa, di mana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, demikianlah kultum yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan tambihul qulub, ya. Jadi mengingatkan hati kita agar lebih bisa meningkatkan, ya, ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.